Selamat siang guys, jumpa lagi ya di channel saya ya guys. Kita selalu akan membahas investasi untuk pemula ya guys. Bagaimana mengembangkan uang kita ya guys supaya tidak mati ya guys. Mungkin kalian pernah mendengar ya uang mati ya. Jadi uang mati ini bukan definisinya uang mati secara harafiah ya guys. Jadi kita kan ingin pastinya uang kita terus tumbuh berkembang ya, nggak cuma segitu aja ya guys angkanya. Jadi jangan sampai uang kita mati itu dalam artian semakin menurun nilainya sampai akhirnya nol dan minus ya guys. Jadi untuk kalian-kalian mungkin yang baru lulus kuliah, yang berusia di antara umur 20 ya sampai 30-an, itu yang masih merintis karir di awal, saya akan membagikan tips ya bagaimana supaya uang kalian itu cepat bertumbuh beranak pinak ya guys. Jadi pasti kalian nih yang masih pemula ya, masih awal baru lulus kuliah, udah pastikan kalian awalnya itu bekerja ya guys. Bekerja itu misalnya di perusahaan ya guys, di BUMN atau di perusahaan swasta. Nah kalian jangan cuman bekerja di satu tempat itu aja guys. Jadi rumusnya ada 3 guys. Pertama, kalian harus bekerja di perusahaan misalnya contohnya ya. Nah yang kedua, kalian harus punya penghasilan tambahan guys di luar pekerjaan utama kalian. Contohnya apa? Ini pekerjaan yang kedua tidak memakan waktu yang banyak. Jadi carilah pekerjaan yang mungkin 1 atau 2 hari atau mungkin dalam hitungan jam tapi sudah menghasilkan. Itu bisa kalian lakukan di hari-hari libur kalian, di hari Sabtu atau di hari Minggu. Kan kalian pastikan kerja dari Senin sampai Jumat ya di kantor misalnya. Nah di hari Sabtu atau Minggunya carilah peluang usaha atau kerja yang bisa menghasilkan guys ya. Ini nomor 2, penghasilan nomor 2. Dan penghasilan ketiga itu kalian bisa dapatkan di passive income. Teman-teman bisa mendapatkan tambahan penghasilan yang ketiga di passive income. Jadi sudah pasti untuk teman-teman yang berusia umur 20 sampai 30, ketika kalian merintis karir, kalian pasti menabung. Kalian pasti menyisihkan dari pendapatan gaji kalian. Contoh misalnya gaji kalian katakanlah di angka 6 juta ya untuk umur 20 sampai 30-an rata-rata segitu ya. Kalian pasti akan menyisihkan sekitar 20%, katakanlah 2 juta atau 1,5 ya setiap bulannya. Nah, ketika kalian di umur 30, rata-rata kalian sudah mempunyai tabungan di angka 100 juta. Nah, 100 juta ini teman-teman jangan sampai menjadi mati uangnya, karena inflasi kan setiap tahun terus ya sekitar 5-6%. Sedangkan kalau kalian menabungnya tidak konsisten, misalnya kalian punya 100 juta, kemudian gaji kalian itu setiap bulan katakanlah ada kebutuhan-kebutuhan lain yang akhirnya memerlukan untuk memakai uang tabungan, lama-lama kan akan habis. Jadi misalnya gaji kalian 5, kemudian teman-teman misalnya suka beli barang-barang, beli handphone atau beli apapun yang akhirnya memakai uang tabungan, tergerus dari 100 berkurang ke 95, 90, pada akhirnya 0 dan minus. Kita jangan sampai masuk terjerumus seperti itu. Kita kalau mau maju ke depan, investasi kita harus baik teman-teman. Baik, saya akan jelaskan ya mengenai 3 pendapatan atau penghasilan untuk mengembangkan uang Anda ya, supaya tidak mati tapi uang Anda semakin berkembang, bertumbuh dan beranak pinak. Yang pertama sudah pasti di umur 20 sampai 30 untuk kalian yang lulusan sarjana atau SMA, kalian pasti bekerja di perusahaan yang tadi swasta, entah di BUMN. Dari perusahaan tersebut kan teman-teman memperoleh gaji ya setiap bulannya ya. Itu kita kategorikan di income nomor 1. Kemudian di income nomor 2, kalian carilah usaha atau pekerjaan sampingan yang tidak memakan waktu utama Anda. Mungkin di hari Sabtu atau hari Minggu ya, itu kan berarti sebulan ada 8 hari kerja ya yang bisa kalian manfaatkan untuk usaha sampingan atau pekerjaan lain. Usaha itu ada banyak ya yang bisa teman-teman lakukan, misalnya seperti jual beli motor second, jual beli handphone bekas, laptop bekas, atau mobil bekas. Itu marginnya, profitnya lumayan ya.
Seperti motor, itu satu motor kalian bisa mendapatkan 1 juta sampai 2 juta ya. Kalau kalian pintar-pintar milih barang unitnya yang masih bagus, yang mungkin penjualnya BU, atau di mobil second juga lumayan jika kalian sudah punya tabungan 100 juta. Let's say katakanlah kalian bermain di pangsa pasar mobil second yang sudah tua ya, yang di umur tahun 90-an, itu kan sudah banyak dijual di angka 30-an, 40-an, 50 juta unit secondnya ya. Itu profitnya lumayan. Satu mobil second kalian bisa mendapatkan margin bersih 3 sampai 5 juta, dan jika kalian beruntung bisa mendapat 7 juta bahkan 8 juta sekali menjual satu mobil second guys. Karena banyak mobil-mobil second yang masih bagus, yang masih terawat ya tentunya, yang orang sudah jualnya mungkin BU, dijual di bawah pasaran, kita jual kembali. Nah itu contoh usaha ya. Atau bisa juga usaha online shop ya, kalian tinggal mantau saja online shop lewat handphone, itu kan tidak menyita waktu ya. Kemudian ada banyak lah contohnya, misalnya kalian menjadi pengajar juga bisa, tutor, misalnya kalian punya keahlian dalam bahasa atau keahlian mengajar yang bidang lain seperti bermain musik atau apapun. Nah kalian bisa lakukan itu di pekerjaan nomor 2 ini guys. Jadi di hari Sabtu atau Minggu, itu tidak memakan waktu banyak. Kemudian untuk penghasilan nomor 3, passive income. Nah ini kita pakai dari uang yang sudah kalian tabung. Misalnya kalian sudah menabung mendapatkan di 100 juta. Kalian jangan diamkan saja uang ini di bank 100 juta, karena bunga bank itu sangat kecil guys, cuma 0, sekian per tahun. Itu bahkan kalah dengan biaya-biaya admin banknya ya guys. Jadi jangan didiamkan saja uang tabungan kalian yang 100 juta itu guys. Kalian harus mendapatkan passive income. Passive income dari mana? Yang paling simpel untuk kita pemula yang masih konservatif, yang kita maunya investasi itu paling mudah dah, kita nggak mau mikir panjang, nggak mau ribet. Jadi setiap bulan dapat bunga atau pemasukan ya ke rekening kita. Itu yang paling sederhana ialah kalian masuk di deposito saja guys. Itu aman, dijamin oleh LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Cuman carilah bank-bank yang masuk OJK ya, terdaftar di OJK, dan pastinya bunga depositonya jangan sampai melebihi bunga yang diterapkan oleh LPS. Misalnya katakanlah di tahun 2022 ini kan LPS maksimal di 3,5%. Kalian carilah instrumen deposito di bank yang masih mendekati di 3,5, di bawahnya lah 3,4, jangan di atasnya. Karena kalau di atasnya itu nanti kalau sampai terjadi apa-apa di bank itu tersebut, LPS tidak menggantinya, karena itu sudah aturannya ya guys. Jadi masuklah deposito yang masih bunganya setara atau di bawah LPS, karena kalau sampai kenapa-napa akan dijamin oleh negara lewat LPS ya guys. Kemudian selain instrumen deposito, ada juga instrumen investasi lain yang aman. Ini produknya bukan dari bank, tapi pemerintah yang mengeluarkan, namanya obligasi negara ya guys, surat berharga negara. Itu kurang lebih ada 4 ya, ada SBR, ada ORI, ada ST, dan Sukuk Retail SR. Nah yang terakhir yang SR 017 ya, yang di 2022 ini, itu bunganya lumayan tinggi, 5,9% setahun ya guys. Nah itulah passive income yang bisa kalian peroleh ya di penghasilan nomor 3. Ketika 3 pendapatan ini kalian dapatkan setiap bulan, sudah pasti uang Anda tidak mati teman-teman. Yang ada uang Anda akan tambah banyak, beranak cucu ya guys, berkembang uang Anda. Pertama dari gaji Anda yang misalnya 6 juta, kemudian dari penghasilan nomor 2 Anda, misalnya Anda main jual beli motor, jual beli mobil, jual beli properti, katakanlah bisa 1 bulan Anda bisa menjual 1 unit saja deh, motor atau mobil. Kalian bisa mendapatkan profit bersih 2 juta. Dan tadi dari gaji awal, penghasilan nomor 1 6 juta. Kemudian di penghasilan nomor 2 Anda mendapatkan 2 juta dengan menjual 1 unit motor atau mobil second, sudah 8 juta. Kemudian di passive income Anda, katakanlah 1 bulan Anda bisa mendapatkan bunga deposito atau bunga dari kupon obligasi negara 1 juta. Kalian sudah mendapatkan bersih 9 juta setiap bulannya.
Jadi di sini saya ingin membantu teman-teman memberikan tips and trick ya mengenai investasi, menambah uang Anda menjadi banyak dengan cara yang sederhana. Di sini tidak berbicara yang rumit-rumit dahulu ya, supaya teman-teman itu untuk pemula itu paham dan mengerti bagaimana cara mengembangkan dan menambah banyak uang Anda supaya tidak mati. Jadi rumusnya ada 3 itu tadi. Kalian harus mempunyai 3 penghasilan. Yang pertama ialah penghasilan utama kalian yang di umur 20-30 sudah pasti kalian dari dunia pekerjaan, dari gaji setiap bulan. Kemudian carilah penghasilan nomor 2 yang tidak memakan waktu banyak seperti usaha ya. Itu kalian bisa usaha misalnya seperti tadi, jual beli motor second, jual beli mobil, jual beli laptop, jual beli handphone. Itu kan marginnya lumayan, 1 unit. Let's say katakanlah handphone itu bisa marginnya bisa 500.000 sampai 1 jutaan. Kemudian di motor bekas bisa 1 sampai 2 jutaan, di mobil bekas bisa sampai 5 juta, dan di properti itu bisa sampai 30 juta sekali jual 1 unit ya teman-teman. Nah kemudian di nomor 3 kalian bisa mendapatkan passive income tentunya dengan uang yang sudah Anda tabung seperti deposito atau obligasi negara atau saham real ya. Nah itu ketika 3 ini sudah bekerja, ketika 3 penghasilan ini sudah bekerja setiap bulannya, sudah pasti uang Anda akan bertambah terus. Misalnya deposito Anda tidak ambil bunganya setiap bulan, kalian gulung, itu bisa. Jadi kalau kalian tidak perlu memakai, jangan diambil bunganya setiap bulan, kalian gulung ke pokoknya. Jadi bunganya akan menambah ke pokoknya, dan semakin banyak nantinya bunganya tidak seperti yang awal karena sudah ditambah oleh bunganya masuk ke pokoknya. Baiklah teman-teman, cukup sekian ya tips and trick yang saya bisa berikan bagaimana untuk mengembangkan uang kita, uang teman-teman supaya makin tambah banyak, supaya tidak mati tapi malah berkembang, bertumbuh, beranak pinak ya. Kalian harus mempunyai 3 penghasilan. Yang pertama ialah penghasilan utama seperti dari pekerjaan tetap kalian, dari gaji setiap bulan. Yang kedua, penghasilan tambahan itu bisa didapatkan di jam-jam yang tidak sibuk seperti hari Sabtu atau Minggu dari usaha-usaha misalnya online shop atau reseller yang tidak membutuhkan modal, atau di jasa jual beli motor, jual beli mobil, jual beli properti, atau menjadi seorang pengajar bahasa, pengajar alat musik dan lain sebagainya. Itu semua menghasilkan uang ya guys, menghasilkan cuan ya guys. Itu banyak sekali jenis-jenis usaha. Ada juga franchise yang murah-murah, yang minuman, makanan, itu juga menghasilkan ya guys. Kemudian di penghasilan nomor 3 ialah di penghasilan passive income. Ini adalah dari uang yang kalian tabung, jangan didiamkan saja di bank, tapi kalian harus mendapatkan passive income seperti di instrumen deposito, seperti di obligasi negara, atau di saham, atau di reksadana ya guys. Jadi carilah 3 pemasukan ini guys, dijamin uang Anda akan terus berkembang. Oke, nanti saya akan melanjutkan ya. Setelah Anda mendapatkan cuan dari 3 penghasilan ini, Anda bisa memulai membangun aset, atau membeli aset, atau mendapatkan aset, atau memperoleh aset yang pertama kalian di umur 20-30 kalian, yaitu apa? Mungkin bisa beli motor, mobil, apartemen, atau bahkan rumah ya guys. Ini untuk di video selanjutnya. Baik teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya saya terus bisa memberikan tips and trick bagaimana berinvestasi supaya mengembangkan uang kita ya guys. Terima kasih.